Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan kegiatan early exposure pada mata ajar keperawatan komunitas. Jadi mohon teman-teman disimak, tapi saya akan sedikit review tentang keperawatan komunitas. Ya, untuk asuhan keperawatan komunitas, langkah-langkahnya adalah pendekatan pada manajemen asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, ataupun evaluasi. Tetapi di dalam keperawatan komunitas, yang pertama, karena memang tujuan kita adalah membentuk perilaku mandiri di keluarga ataupun di masyarakat, dan dalam rangka untuk membantu kita ketika di lapangan ya bersama masyarakat, maka ada tambahan satu langkah dalam asuhan keperawatan komunitas, yaitu pembentukan kelompok kerja kesehatan atau Pokjakes, atau saat ini yang dikenal dengan RW Siaga Aktif. Dua, pengkajian. Yang ketiga, bisa ditambahkan dengan masalah keperawatan atau diagnosa. Keempat, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, ini contoh gambar-gambar atau foto atau dokumentasi pengkajian asuhan keperawatan komunitas. Memang sasarannya adalah keluarga, dan data itu dikumpulkan dari keluarga menjadi data yang namanya komunitas. Setelah melakukan tahap pengkajian, yang selanjutnya adalah tahap perencanaan. Nah, ini contoh dokumentasi atau perencanaan keperawatan komunitas. Jadi, perencanaan komunitas itu harus dilakukan bersama masyarakat, atau dikenal dengan namanya Lokakarya Mini, Lokmin. Nah, atau disebut MMD, Musyawarah Masyarakat Desa. Nah, ini contoh gambar-gambarnya. Selanjutnya, setelah dilakukan perencanaan keperawatan komunitas bersama masyarakat, dilakukan implementasi komunitas. Nah, untuk tahapan implementasi komunitas itu dasarnya adalah dari perencanaan komunitas yang dilakukan dengan teknik Lokakarya Mini atau Musyawarah Masyarakat Desa. Nah, implementasi komunitas ini harus menggerakkan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Jadi dalam melakukan implementasi ini masyarakat harus bisa mengikuti kegiatan tersebut, dan kalau bisa masyarakat yang menggerakkan dan memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tipe data atau metode pada saat melakukan pengkajian komunitas. Tipe datanya adalah primer. Data primer adalah data yang direct ataupun langsung diperoleh dari target ataupun sasaran, bisa keluarga ataupun komunitas. Data yang kedua adalah data sekunder. Data yang tidak langsung atau diperoleh data dari yang lain untuk mendukung data primer, seperti data dari puskesmas, data dari kelurahan, data dari posyandu,
ataupun data yang lebih besar, misalnya data dari dinas kesehatan, dari asuransi, ataupun dari BPJS, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bagaimana metode pada waktu pengkajian asuhan keperawatan komunitas. Nah, dasarnya adalah dari format yang ada gitu ya, yang dibuat sesuai dengan agregat atau kelompok sasaran kita. Bisa lansia, dewasa, anak, ibu, dan lain sebagainya. Nah, metode yang dilakukan yang pertama adalah wawancara. Wawancara langsung bertanya kepada sasaran tersebut. Terus observasi. Observasi ini data-data tentang contoh lingkungan yang ada di wilayah ataupun di sasaran kita, yaitu lingkungan rumah. Yang ketiga adalah pengukuran. Pengukuran di sini untuk melihat data-data yang sifatnya kita bisa diukur. Ya, contoh misalnya lingkungan rumah, luas rumah berapa, ya, jumlah kakak berapa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya metodenya adalah dengan angket. Nah, angket ini bisa kuesioner ya, atau format asuhan keperawatan. One cell survey di sini data-data yang mendukung kepada lingkungan. Contoh misalnya kita melihat banyak yang buang sampah sembarangan ke selokan, berapa keluarga ternyata di selokan memang banyak sampah. Ya, misal atau lihat rumah, kepadatan rumah, misalnya rumah padat ataupun tidak, ya. Terus di lingkungan kotor atau tidak bersih dan lain sebagainya. Itu contoh-contohnya. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan mekanisme early exposure di saat pandemik, karena memang perlu kita ketahui, kita khawatir takut ada penularan. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi, sehingga kita tidak bisa memberikan praktek membina suatu wilayah. Nah, tujuan early exposure ini, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan komunitas dengan pendekatan agregat atau kelompok sasaran di suatu wilayah. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa nanti selama 5 hari melakukan kegiatan. Nah, ini bisa fleksibel, hari pertama mau apa, hari kedua, dan selanjutnya. Ini hanya contoh aja supaya kita punya target mengerjakan. Yang ketiga, sasaran mahasiswa bisa dibagi dalam kelompok ya. Nanti yang kelompok ganjil itu agregatnya dewasa. Yang kelompok genap sasarannya adalah agregatnya lansia. Jadi kalau ada di keluarga yang lansia, itulah agregat lansia. Dan di keluarga banyak dewasa, itulah yang dewasa. Ya, terakhir saya akan menyampaikan mekanisme langkah-langkah. Yang pertama, tahap pengkajian. Mahasiswa wajib melakukan pengkajian minimal 1 kepala keluarga di lingkungan sekitar rumah kita. Atau keluarga bisa dijadikan. Mangga, minimal. Boleh 2, boleh 3. Ya, disepakati aja oleh kelompok. Yang kedua, data pengkajian harus meliputi tahapan ASCEP. Ya, format ada di bawah, ada di nanti kita sampai format kita berikan. Yang ketiga adalah tahap pengolahan data. Hasil data teman-teman dari masing-masing mahasiswa itu diolah dulu ya oleh setiap mahasiswa, baru diberikan kepada kelompok. Bisa kelompok dibagi penanggung jawab. Nah, nanti data itu diolah menjadi data kelompok. Itulah yang disebut data komunitas. Yang selanjutnya tahapan diagnosa. Diagnosa seperti biasa, dari hasil Anda analisis muncullah diagnosa. Minimal 1 diagnosa. Boleh lebih. Minimal 1 diagnosa. Yang selanjutnya adalah tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan seperti tadi yang saya sampaikan pada waktu review, perencanaan komunitas didiskusikan dengan kelompok masing-masing dengan pembimbing.
Ya, dengan pembimbing nanti kita arahkan kepada pembentukan perilaku kesehatan yang mandiri dengan pendekatan promosi kesehatan. Minimal 1. Yang ketiga, tahap implementasi. Jadi setiap kelompok membuat satu video kesehatan yang sesuai dengan perencanaan. Ya, bisa penyuluhan, bisa tindakan, dan lain sebagainya. Jadi satu kelompok satu. Terakhir, laporan, asuhan, dokumentasi, isinya itu terdiri per kelompok, dan asuhan keperawatan. Tidak ada bab 1, bab 2. Jadi langsung asuhan keperawatan di kelompok masing-masing. Demikian yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan nanti ditanyakan kepada pembimbing masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.